Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siti Sofia. Kali ini kita mau bikin Korean garlic cheese bread dengan bahan-bahan yang insya Allah mudah ditemui, dan ini memang benar-benar pakai bahan yang ada di rumah. Oke, ada 3 step. Yang pertama adalah bikin rotinya, bikin cream cheese-nya ya ceritanya, kemudian olesan garlicnya. Untuk bahan-bahan rotinya, nah ini yang pertama air hangat, saya pakai minyak, kalau ada margarin ya, kemudian gula, kemudian saya pakai vermipannya setengah aja untuk resep ini. Saya pakai 250 gram terigu ya. Oke, ini terigunya. Nah, ini hanya dicampur saja, tidak diulen, tidak dimixer. Jadi betul-betul dicampur sampai rata, dan kemudian setelah itu didiamkan. Oke, pastikan adonannya itu tercampur. Nah, ini saya pernah bikin juga di video sebelumnya, magic soft bread ya. Jadi saya bikin roti isi. Saya pakai teknik dan resep ini. Nah, boleh pakai serbet, boleh pakai plastik. Didiamkan selama 30 sampai 1 jam, begini hasilnya, dia mengembang. Kemudian setelah itu buang gasnya. Jadi sangat simpel, hemat tenaga ya, dan hemat tenaga. Kemudian setelah itu kita rounding ya, kita timbang dulu. Untuk kali ini saya mau bikin 40 gram. Umumnya kalau bikin Korean garlic itu ukurannya 80 gram ya. Nah, ini saya pakai 40 gram. Jadi Korean garlic yang mini. Oke, setelah itu kita taruh di loyang. Jangan lupa loyangnya kalau mau diolesi sama minyak atau margarin. Nah, ini caranya dipipihkan dulu, baru dilipat-lipat, baru di rounding agar nanti tekstur rotinya itu rapat. Nah, ini jadi jangan terlalu rapat ya, jadi diberi jarak satu sama lain. Oke, siap dipanggang. Dikembangkan dulu. Ya, dikembangkan lagi. Di-proofing lagi ya. Nah, ini dia mengembang. Baru setelah itu kita panggang. Dengan api kecil, saya pakai oven tangkring ya. Jadi selama sekitar 30-40 menit api kecil, dan sebelumnya dipanaskan dulu ovennya. Oke, setelah dipanggang, ini hasilnya ya. Tada. Oke, kita siap untuk membuat isiannya. Nah, ini untuk cream cheese-nya saya pakai susu, kemudian tepung maizena 1 sendok makan, dan keju sekitar 40 gram begitu. Kejunya keju cheddar ya. Kemudian kita masak. Ini juga saya pernah bikin ini ya, jadi bikin mozzarella homemade. Nah, ini pakai resep itu juga. Oke, kita masak sampai mengental. Tadi ketika mencampur bahannya itu dalam kondisi api belum dinyalakan ya. Api dinyalakan ketika sudah tercampur semua. Selanjutnya kita bikin olesan bawangnya. Ini bahan-bahannya. Yang pertama ada telur, kita kocok, lepas, kemudian minyak, susu kental manis saya pakai setengah saset, kemudian ini saya pakai mayones pedas dan saus sambal. Kemudian boleh pakai parsley, tapi kalau nggak ada pakai seledri yang dicincang halus, kemudian sedikit garam. Nah, ini perasa bawangnya, boleh pakai bawang putih halus atau pakai bawang putih bubuk seperti ini. Oke. Nah, ini cream cheese-nya saya masukkan ke plastik atau piping bag kalau ada, agar mudah nanti memasukkan ke rotinya. Nah, ini roti yang tadi sudah kita panggang. Sekarang mau kita belah. Boleh belah 6, boleh belah 4. Ini saya bikin 2 ya. Ini saya pertama bikin belah 6, tapi ternyata sangat lumayan ribet ya. Nah, ini kalau misalnya besar,
rotinya besar yang 2 kali lipat dari ukuran ini, misalnya pakai yang 80 gram, boleh dibelah jadi 6, itu bagus ya, nanti jadi hasilnya tuh kayak apa ya, kayak bunga begitu mekar. Oke, sekarang kita oles di setiap sisinya ya, kayak bagian luarnya. Kemudian tentunya di bagian dalam setiap sisi dari roti ini kita oles dengan olesan telur dan kawan-kawannya. Oke, oles sampai merata ya. Nah, setelah merata, nah itu hasilnya ya, mungkin bisa dilihat, jadi dia rapat rotinya karena jadi teknik melipat adonannya tadi ketika kita rounding itu begitu ya, agar tidak banyak lubang-lubang di dalam roti. Nah, untuk mengisi cream cheese-nya juga di setiap sela-sela. Oke, di setiap sela kita kasih cream cheese-nya. Ya, memang ini sangat repot, cuman hasilnya insya Allah enak ya, walaupun dengan bahan-bahan yang seadanya. Ini juga gampang sekali ya. Oke, setelah itu kita taruh lagi di loyang karena kita mau panggang lagi sebentar untuk mematangkan itu ya, isiannya. Oke, nah ini saya yang bikin yang belah 4 sama, kita oles di setiap sisi, kemudian isi di setiap sisi juga. Nah, lakukan sampai selesai. Nah, itu rotinya bagian dalamnya ya. Ini benar-benar rotinya itu praktis banget, dan ini tidak pakai telur. Untuk roti ini tidak pakai telur ya. Jadi silakan dilihat di video sebelumnya, saya share tentang magic soft bread. Jadi tanpa telur, tanpa mixer, dan tanpa ulen, hanya didiamkan saja. Oke. Ya. Untuk isian cheese-nya lebih bagus lagi misalnya menggunakan keju yang gampang meleleh, misalnya yang quick melt. Ada yang keju cheddar yang dia itu cepat meleleh, namanya kalau nggak salah quick melt ya, atau menggunakan keju mozzarella, itu juga tentunya lebih mantap ya. Ini saya menggunakan keju cheddar biasa, kemudian saya masak dengan tepung maizena. Nah, ini juga paling enak dimakan ketika hangat ya, itu kejunya dia akan lumer begitu. Oke, nah ini sudah selesai, siap kita panggang. Kita panggang di api kecil, kalau bisa di bagian paling atas ya, agar dia yang karena ini mau mematangkan bagian